Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bapak Risdianto. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai cara berpikir kronologis dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Adapun materi pokoknya adalah ada 3. Yang pertama, cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang kedua adalah cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang ketiga adalah konsep ruang dan waktu. Ini seperti yang sudah ditetapkan dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami dan menerapkan konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Kemudian KD 4.1 yaitu menyajikan informasi mengenai keterkaitan antara konsep berpikir kronologis atau diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Bisa kalian lihat untuk peta konsep berpikir kronologis, sinkronik, ruang dan waktu dalam sejarah. Nanti sejarah, kemudian ada pengertian holistik, kemudian dalam sejarah ini ada manusia, ruang dan waktu, kemudian manusia itu sendiri mempunyai cara berpikir yang nanti holistik, kemudian manusia juga sebagai pelaku peristiwa sejarah, sedangkan ruangnya adalah berarti latar tempat peristiwa sejarah, jadi tempatnya. Kemudian untuk waktu ini adalah batasan dari peristiwa sejarah, jadi batasan dari suatu kejadian. Nah, di dalam batasan dari peristiwa sejarah ini nanti kita bedakan menjadi sinkronik dan diakronik atau kronologis. Kronologis ini adalah urutan berdasarkan waktu, kemudian di sini ada periodisasi. Sedangkan sinkronik itu adalah peristiwanya adalah runtut, teratur dan kesinambungan atau berkesinambungan. Kita lanjutkan. Nah, apa itu pengetahuan sejarah? Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam kehidupan manusia di masa lalu. Jadi, sejarah ini adalah peristiwa yang sudah terjadi atau peristiwa yang ada di kejadian masa lampau. Dan ini adalah melibatkan manusia. Secara lebih dalam, mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Manusia yang pertama adalah sebagai pelaku semua peristiwa atau kejadian masa lalu atau lampau. Jadi ini adalah pelaku utama ya. Kemudian manusia terlibat dalam sejarah. Manusia itu yang membuat sejarah. Sejarah yang sekarang kita pelajari adalah sejarahnya manusia. Jadi peristiwa yang masa lampau, kemudian kita rekonstruksi, kita pelajari saat ini, yang ini nanti gunanya adalah untuk membuat langkah manusia di masa akan datang itu akan lebih baik. Kemudian di sini ruang ini adalah dibatasi dengan peristiwa masa lalu berlangsung dalam batasan ruang dan tempat. Jadi peristiwa itu terjadi di mana, di tempat mana dan sebagainya. Kemudian unsur ruang akan membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Jadi memang betul-betul peristiwa itu terjadi. Kemudian masalah waktu, yang pertama adalah waktu menjadi batasan setiap peristiwa yang terjadi. Kemudian sejarah manusia tidak terlepas dari waktu. Yang ketiga adalah hanya manusia yang memiliki kesadaran akan waktu. Mari kita lanjutkan agar lebih memahami apa ini dari konsep manusia, ruang dan waktu dalam sejarah. Yang pertama kita akan membahas mengenai ini konsep diakronik atau kronologis dalam sejarah. Kita harus tahu dulu pengertian istilah diakronik dan kronologi. Di sini disebutkan diakronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dia dan kronos. Dia melintas melampaui melalui kronos waktu. Jadi di sini bisa kita artikan sesuatu yang melintas melampaui melalui dalam batasan waktu, yang akhirnya menjadi sejarah itu memanjang dalam waktu. Sedangkan kronologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kronos dan logos. Kronos itu waktu, logos itu ilmu. Jadi kronologis ini bisa kita artikan sebagai urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktu terjadinya. Jadi secara runtut. Kemudian di dalam kronologi ini nanti akan berkembang menjadi ilmu tentang waktu dan selanjutnya menjadi ilmu bantu sejarah untuk menyusun suatu peristiwa. Sedangkan urutan suatu peristiwa sejarah sesuai dengan waktunya terjadinya, ini nanti akan membuat menjadi sebuah periodisasi, yang artinya membuat klasifikasi dari peristiwa-peristiwa sejarah
dalam tahap-tahap dan pembabakan tertentu. Mari kita lihat untuk lebih detailnya. Jadi di sini yang pertama adalah contoh diakronik, yaitu sejarah dibatasi oleh waktu. Di sini disebutkan masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Jadi di sini nanti akan membahas tentang Raja Hayam Wuruk yang memerintah Kerajaan Majapahit kurun waktu antara 1350 sampai 1389. Kemudian contoh yang kedua di sini disebutkan perang Diponegoro berlangsung antara tahun 1825 dan 1830. Jadi sejarahnya ini nanti untuk perang Diponegoro, khusus perang Diponegoro itu adalah peristiwa antara tahun 1825 dan sampai 1830. Contoh selanjutnya adalah masa ini contoh kronologis dengan dibantu oleh periodisasi. Jadi ada periodisasinya. Di sini kita lihat masa prasejarah dimulai ketika manusia purba bermigrasi ke Nusantara sampai ke Nusantara mulai mengenal tulisan kira-kira tahun 400 sebelum Masehi. Kemudian contoh lainnya lagi masa Hindu-Buddha dimulai ketika pengaruh kebudayaan India masuk atau mulai masuk ke Nusantara kurang lebih tahun 400 Masehi hingga runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Jadi di sini untuk masa Hindu-Buddha di Indonesia itu dimulai tahun 400 Masehi sampai runtuhnya Kerajaan Majapahit ke-15, abad ke-15. Kenapa sampai ke abad ke-15? Karena setelah Majapahit ini runtuh, ini nanti akan muncul kerajaan yang bercorak Islam, sehingga untuk masa Hindu dan Buddha akan berakhir. Di sini masa Islam itu dimulai abad ke-13, meski Islam sudah masuk abad ke-7 di sini diterangkan sampai ketika bangsa Eropa berdatangan ke Nusantara pada abad ke-16. Jadi bangsa Eropa datang ke Nusantara ini nanti yaitu adanya kedatangan bangsa Barat, antara lain dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris nanti. Selanjutnya masa kolonialisme Barat, ini abad 16 sampai berakhir abad ke-20. Jadi di Indonesia pada waktu itu dikuasai oleh pemerintah kolonialisme Belanda. Kemudian disusul dengan masa pendudukan Jepang tahun 42 atau 1942 sampai tahun 1945. Kemudian kita ketahui bahwasanya masa revolusi itu dimulai ketika Indonesia merdeka, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, yaitu tanggal 27 Desember 1945. Kemudian setelah Indonesia merdeka nanti ada 3 masa yang kita kenal sampai saat ini, yaitu masa Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno, ini 50 sampai 1967 ketika kekuasaan Soekarno berakhir dengan dikeluarkannya TAP MPR nomor sekian ini. Kemudian pemerintahan di Indonesia itu nanti akan diganti oleh Soeharto atau Presiden Soeharto yang dimulai tahun 1966 yang disebut sebagai masa Orde Baru dan berakhir pada tanggal 20 Mei 1998 ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden karena adanya desakan mahasiswa ini, sehingga masa itu kemudian dikenal dengan masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Nah, konsep sinkronik dalam sejarah. Sekarang kita bahas untuk yang sinkronik berasal dari bahasa Yunani, sin dengan kronos waktu. Jadi istilahnya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Di sini disebutkan contohnya orang Jepang di koloni Asia Tenggara. Jadi ini nanti khusus membahas mengenai sejarah orang-orang Jepang yang menjajah bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, sekarang kita pada kesimpulan. Untuk apa kita berpikir kronologis dan sinkronik dalam belajar sejarah? Ini jelas, bisa kalian baca. Jika kita berpikir kronologis dalam belajar sejarah, maka sejarah akan memberikan kita gambaran yang utuh tentang peristiwa atau perjalanan sejarah. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir diakronis kronologis sangat diperlukan dalam memecahkan
masalah, karena nanti akan peristiwa berjalan secara urut. Kalaupun kita memecahkan masalah itu kita lihat dari awal, kemudian proses sampai akhir. Dan jika kita berpikir sinkronik dalam belajar sejarah, maka kita akan lebih teliti dalam mengamati gejala atau fenomena tertentu. Nah, inilah kegunaan kenapa kita berpikir kronologis, sinkronik dalam belajar sejarah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akhiri sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.